hari ini kita akan memulai Bodem Lives yang ke-19. Kita sambil nunggu Kak Wasisto, mungkin teman-teman bisa nunggu teman-teman yang lain join dulu, karena volume 11 kali ini tuh kita bakal seru banget. Kita bakal bahas kayak lebih mendalam lagi tentang demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024. Nah, jadi sambil nunggu-nunggu yang lain, teman-teman boleh banget grab some drink, grab some coffee. Jangan lupa sambil kita bahas-bahas tentang sebenarnya ini casual aja, tapi mungkin lumayan mendalam gitu, tentang masa depan demokrasi Indonesia tuh gimana sih gitu. Mungkin singkat aja kali ya, live volume 19 kali ini tuh lumayan seru banget. Dan aku bisa langsung invite nih Kak Wasistonya. Banget, grab some coffee, grab some drink, karena ini akan jadi live yang lumayan seru. Dan kalaupun ada questions, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian lontarkan, boleh banget. Halo Kak Wasisto. Halo Yasmin, gimana Halo kabar? Kak, apa kabar Kak? Sehat? Sehat-sehat. Ini suara saya jelas ya? Jelas. Gimana teman-teman, suara Ya. aku sama Kak Wasisto jelas nggak? Jelas ya? Oke. Boleh langsung aja kita mulai nggak nih Kak? Lumayan udah banyak teman-teman yang mulai join-join. Langsung aja. Siap. Karena kali ini, Bodem Live kali ini lumayan seru, topiknya lumayan memanas. Jadi kita kan tahu nih teman-teman, kayak pemilihan umum 2024 tuh telah menjadi momen yang sangat penting bagi demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokratis, pemilu tuh merupakan fondasi utama dalam menentukan arah politik dan masa depan negara. Nah, pemilu merupakan elemen penting dari demokrasi. Bahkan tuh banyak banget nih teori demokrasi yang menjadikan kayak pemilu tuh jadi salah satu indikator loh untuk mengukur kualitas demokrasi Indonesia. Nah, kemarin tuh kan masa-masa pemilihan dan penetapan presiden dan wakil presiden kan sudah lewat ya. Nah, sekarang tuh perhatian kita tuh beralih kepada pemilihan yang akan datang, dan pemilihan yang akan datang tuh yaitu pilkada, dan gimana sih prospek masa depan demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, diskusi Vodem kali ini tuh temanya tuh sangat relevan. Masa depan demokrasi Indonesia, mengangkat tema gimana sih masa depan demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024. Perkenalkan dulu nih teman-teman, kita ada namanya Kak Wasisto Raharjojati yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Nah, kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang arah dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam memastikan keberlangsungan dan kemajuan demokrasi di masa mendatang. Nah, boleh nih Kak, langsung aja. Ya. Menurut Ya. Kak Wasisto, apa arti dari demokrasi dan gimana sih Kak Wasisto menilai demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia? Ya, terima kasih Yasmin. Jadi sebenarnya kita harus kembali lagi ya pada esensi demokrasi kan adalah gabungan dari dua kata, demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, kratos pemerintahan. Tentu kalau kita lihat secara filosofis, memang kita harus akui bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi kalau kita berkaca dari definisi itu. Nah, lambat laun memang kita harus akui ya bahwa dengan adanya sistem pemilu yang kita terapkan ini membuat representasi dari rakyat kan terwakili dengan adanya wakil-wakil rakyat itu. Hanya saja dalam perkembangan 10 tahun terakhir kita melihat bahwa secara kualitas memang demokrasi kita menurun ya, dari berbagai macam hasil survei dari Freedom House, dari European Intelligence Unit maupun juga lembaga-lembaga kredibel lain menyebutkan bahwa Indonesia mengalami degradasi demokrasi. Salah satunya karena memang faktor yang menentukan kebebasan pers yang menurun, kebebasan berekspresi berpendapat yang juga menurun, dan juga perlindungan terhadap minoritas yang juga menurun pula. Jadi itu secara kuantitas ya. Secara kualitas. Secara kuantitas kita bisa melihat bahwa jumlah represi yang itu dialamatkan untuk mengkritik atau memberi saran di ruang publik itu tidak lagi netral seperti dulu ya. Kita melihat bahwa sekarang ini di ruang publik ya, atau di
khususnya di ruang demokrasi digital kita, berbeda pendapat sudah diserang buzzer, sudah diserang oleh kelompok pasukan cyber. Jadi kita bisa melihat bahwa lambat laun esensi rakyat yang tercantum dalam demokrasi itu makin kabur, karena disinilah kita bisa melihat ternyata sistem perwakilan tidak langsung dengan menempatkan elit dari hasil pemilu itu menempatkan bahwa yang berkuasa makin berkuasa, yang rakyat sendiri yang notabene sebagai megang kuasa justru makin terpinggirkan. Jadi itulah gambaran umum terkait dengan demokrasi kita sekarang ini, Yasmin dan semuanya ya yang gabung di Insta Live ini. Oke, baik. Jadi kan mungkin kayak dari apa yang Kak Wasisa bilang, beberapa akhir-akhir ini demokrasi Indonesia secara kuantitas dan kualitas mungkin menurun ya Kak. Ya, Terutama ya. proses pemilihan umum presiden berlangsung. Nah, apakah pemilihan umum yang berlangsung itu secara kontroversial akan berperan sangat krusial dalam perubahan kondisi demokrasi di masa depan? Gimana nih Kak? Sebenarnya pemilu itu lebih pada sebuah alat ya, sebuah alat untuk melihat bahwa rakyat masih menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, di mana suara mereka dibutuhkan kan dalam membentuk suatu pemerintahan, atau mungkin di sini juga membentuk parlemen. Cuman yang kita lihat sekarang kan esensi demokrasi bukanlah sekedar pemilu saja, tapi kita bisa melihat sebenarnya pasca pemilu itu berbagai macam parameter demokrasi itu apakah tetap bisa dilindungi atau mungkin ditingkatkan kualitasnya. Misalnya yang tadi kita sebut ya, parameter soal kebebasan berekspresi berpendapat, di mana perbedaan itu dilindungi dan afirmasi. Yang kedua soal kebebasan pers, ketiga soal penegakan HAM dan supremasi hukum, keempat soal adanya akomodasi perlindungan terhadap minoritas. Jadi sebenarnya yang menentukan bukanlah soal pemilu saja, tapi setelah pemilu itu parameter-parameter demokrasi yang kita diskusikan tadi itu apakah tetap terjaga atau malah mengendur kualitasnya. Jadi itulah yang menjadi tantangan kita ya Yasmin ya, bukan sekedar ukuran pemilu saja yang menentukan kita berdemokrasi ya. Ya memang itu salah satu alat demokrasi. Cuman setelah itu apa sebenarnya? Karena demokrasi bukanlah sekedar urusan pemilu, tapi bagaimana menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi itu masih juga bisa ditempatkan dengan posisi yang baik gitu loh. Jadi inilah yang menurut saya paling krusial. Jadi apa yang dilakukan setelah pemilu dan bagaimana menempatkan posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi itu menjadi poin penting dalam melihat demokrasi kita sekarang ini. Oke, baik. Nah, menurut Kak Wasista sendiri, tantangan yang Hmm? mungkin akan hadapi dalam proses demokrasi di pemerintahan selanjutnya dan mungkin di masa depan demokrasi Indonesia selanjutnya itu gimana, Kak? Tantangan apa aja sih yang mungkin akan ada gitu? Tantangan yang paling mendasar tentu adalah soal komitmen terhadap konstitusi ya. Kita bisa melihat bahwa di Indonesia sekarang ini kan yang namanya proses bypassing, penelikungan terhadap aturan konstitusi kan acap kali terjadi ya, yang kita lihat dari berbagai macam media dan manuver para politisi sekarang ini. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa di Indonesia sendiri lambat laun demokrasi kita juga makin elitis, dengan kita bisa melihat ya dari berbagai macam survei, terutama kalau kita mengutip survei CSIS terbaru bahwa menunjukkan dari 580 anggota dewan yang terpilih untuk 2024-2029 itu sekitar 40-50% kurang lebih ya itu adalah terindikasi dinasti politik. Kemudian kalau kita bisa melihat jumlah politisi muda yang duduk di DPR yang kurang lebih sekitar 87 itu 50 orangnya juga terindikasi dinasti politik. Artinya memang kita bisa melihat ke depan demokrasi kita justru antara berada
dalam pendulum oligarki dan dinasti politik. Jadi kalau itu pun terjadi, ya aturan-aturan pun bisa disesuaikan, di mana diakomodasi dengan berbagai macam kepentingan elit tadi itu. Yang ketiga, selain tadi ya penelitian terhadap aturan konstitusi, munculnya oligarki dan dinasti. Yang ketiga tentu adalah makin seringnya kita mengakomodasi berbagai macam kepentingan. Jadi dalam demokrasi sebenarnya tidaklah kita harus merangkul semuanya ya. Bahwa dalam demokrasi itu perbedaan pendapat itu sesuatu yang lumrah, dan biarkan yang berbeda itu adalah menjadi kekuatan untuk penyeimbang bagi yang mereka berkuasa. Artinya di sini kita perlu melihat bahwa uh, intensi untuk terus merangkul lawan politik atau mereka yang berbeda ini justru akan merugikan demokrasi sendiri, bahwa kita tuh perlu pengontrol, kita perlu adanya aktor yang berbeda dengan kita untuk sekedar mengingatkan, untuk sekedar menjaga bahwa yang berkuasa itu tidaklah 100% benar, ada kalanya keliru, ada kalanya salah, dan itulah tugas sebagai oposisi ya, yang mereka yang tidak bergabung pemerintahan atau mungkin tidak mau terjebak pada akomodasi politik yang mana itu justru akan membuat suara-suara kritikan itu akan semakin menghilang. Jadi ketiga itu Yasmin yang kita bisa baca ya dari prospek demokrasi ke depan itu seperti apa. Baik. Teman-teman, boleh banget nih teman-teman ikut dalam diskusinya kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang menjanggal, ataupun aku juga pengen tahu nih pendapat teman-teman sendiri tentang demokrasi di Indonesia tuh gimana sih gitu. Current condition-nya tuh gimana sih gitu. Nah, kalau selagi kita nunggu teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, mungkin pengen ikut nimbrung dalam diskusinya, jadi boleh makin aktif. Tapi menurut Mas Wasisto sendiri, apa yang perlu disiapkan untuk anak muda ke depannya dalam memastikan proses demokrasi ini dapat berjalan secara lancar di pemerintahan yang akan datang nanti? Karena mungkin kita tahu kan beberapa saat belakangan ini current state demokrasi kita tuh mungkin makin banyak peran aktif anak muda yang terlibat dalam proses demokrasi, partisipasi langsung, atau bahkan kayak langsung pencalonan sebagai leader gitu di position as a demokrasi gitu. Jadi menurut Mas Wasisto sendiri, apa sih yang perlu disiapkan bagi anak-anak muda itu? Gitu. Yang paling utama tentu adalah meningkatkan partisipasi anak muda untuk tetap melaju ke pendidikan yang lebih tinggi ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia, kepedulian dan perhatian anak muda soal politik itu lebih banyak didominasi oleh mereka yang itu paling minim at least S1. Artinya kita bisa membaca bahwa masih banyak teman-teman muda itu yang masih di level SMA atau mungkin SMP, bahkan SD ya. Artinya tingkat edukasi itu yang menentukan pula partisipasi anak muda dalam politik ya. Kita bisa membaca kalau dalam piramida penduduk kita, yang berhasil masuk jenjang S1 ya anak muda itu hanya sekitar 4-6%. Yang S2 0,0 sekian persen, S3 juga sama. Artinya di sini salah satu pintu untuk membuka partisipasi anak muda, membuka mereka agar melek politik adalah tentu berada di lingkaran pendidikan tinggi ya. Karena disitulah mereka bisa melihat adanya perbedaan pergaulan akademis, sehingga mereka bisa tahu benar salah itu seperti apa dan bagaimana mereka berargumentasi. Karena saya pikir kita kalau bicara partisipasi anak muda di Indonesia itu memang lebih banyak didominasi anak-anak perkotaan ya, yang memang secara infrastruktur, secara sumber daya mostly sudah settle ya. Dan inilah yang menjadi tantangan kita, bahwa partisipasi anak muda itu
kalau secara general itu masih timpang antara desa dan kota. Jadi kita kalau kembali ke awal, meningkatkan partisipasi anak muda untuk bisa masuk ke jenjang S1 lah, itu menjadi pintu awal bagi mereka untuk bisa melek politik, karena di situ kita bisa belajar berorganisasi, belajar berdialektika, belajar berargumentasi, sehingga disitulah pintu awal untuk bisa melek politik atau mungkin peka terhadap soal politik apalagi demokrasi ya Yasmin. Jadi itu dulu yang bisa kita baca. Jadi membuka lebar kesempatan anak muda untuk tetap melanjutkan pendidikan paling minim sampai pendidikan tinggi S1. Oke. Setuju banget nih Kak dengan kata-kata kata Mas Wasisto yang tentang Hmm? masih ada perbedaan dan kesenjangan yang ada di anak-anak partisipasi anak muda yang ada di kota dan Ya, di desa. Bahkan ya, jangankan demokrasi kita pendidikan pun masih banyak ketimpangannya. Nah, ya, karena mungkin yang anak-anak muda yang berada di yang ada di Jakarta sentris ataupun mereka punya privilege tertentu nih untuk ya. bisa mengambil langkah dan berpartisipasi langsung dalam aktivitas demokrasi. Menurut Mas Wasista sendiri, bekal apa sih atau value atau makna atau value apa yang bisa diambil dan dibekali untuk anak-anak muda sehingga mereka tuh bisa menjaga proses demokrasi yang ada dan menjaga ya seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat bekal anak muda untuk bisa mengawal demokrasi itu tentu paling mendasar adalah bagaimana mereka melatih daya kritis dan peka terhadap isu yang krusial ya. Itu menjadi modal dasar bagi anak muda untuk bisa tetap uh, berperan menjadi agen perubahan di Indonesia. Karena saya pikir di tanah air sendiri sebenarnya bekal anak muda masuk politik kebanyakan, kalau terutama yang mereka mau masuk kandidasi politik ya, itu kalau bukan bagian dari klan politik tertentu, bagian dari dinasti tertentu, sehingga mereka punya akses privilege untuk bisa mencalonkan diri. Tapi itu kan uh, sangat eksklusif ya. Artinya di sini kita bisa baca bahwa masih banyak anak-anak muda yang itu masih terjerembab untuk bisa, jangankan untuk bisa bisa katakanlah masuk ke dunia politik aktif, uh, masuk dunia politik pasif saja yang notabene apa ya istilahnya, memposting sesuatu yang kritis, memposting sesuatu yang sifatnya dua arah, kadang masih dibully di media sosial. Jadi saya pikir yang bisa kita lihat ke depan adalah selain tadi uh, apa ya, kepekaan terhadap masalah sekitar, isu sosial yang ada. Yang kedua adalah bagaimana anak muda itu juga bisa menghasilkan solusi ya, solusi ke depan seperti apa. Artinya meskipun kita tahu bahwa suara anak muda tidaklah besar, tapi kalau kita sebagai anak muda bisa berguna bagi lingkungan sekitar, saya pikir itu sudah cukup ya untuk membangun uh, dari diri kita sebagai sebuah agen perubahan ya. Karena saya pikir uh, jangan bicara muluk-muluk dulu untuk bisa merubah perubahan dunia atau mungkin Indonesia, tapi bagaimana kita bisa memulai dari hal kecil dulu, baru tahap demi tahap kita bisa melakukan perubahan. Jadi dua hal itu ya menjadi kepekaan terhadap isu sosial sekitar, menghadirkan solusi, dan mungkin komitmen terhadap isu yang mau kita kawal. Jadi tiga itu Jasmine yang bisa kita diskusikan. Dan mungkin juga menjaga nilai integritas ya Mas ya. Menjaga menjaga nilai integritas ini memang gampang-gampang susah ya. Iya, Karena kita tahu ya godaan iman, godaan apa ya istilahnya, godaan materialistis itu kan sangat-sangat mengguncang idealisme posisi kita. Jangankan anak muda ya, yang sudah menjabat pun juga kadang masih goyah. Kalau misalnya benar. digoncang dua hal itu, apalagi di Indonesia yang namanya harta, tahta, dan juga ini saya bukannya mau bias gender ya, wanita itu kan godaan paling besar bagi politisi. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa menjaga integritas itu sesuatu yang sangat sangat langka di Indonesia. Karena apa ya, di tengah kondisi kita yang makin pragmatis sekarang ini, kita digoda harta, tahta, posisi dan sebagainya itu akan sangat mudah mudah
sekali untuk bisa melenceng dari nilai-nilai yang kita mau terapkan, kita jaga. Jadi saya pikir di sini uh, uh, untuk melatih integritas itu bukanlah hal yang mudah ya. Itu perlu proses. Paling tidak seseorang itu bisa dijaga, dilihat integritasnya kalau dia sudah memegang kekuasaan. Jadi inilah yang paling penting ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di sini sudah berada di organisasi, berada di dalam suatu lingkup komunitas dan memegang kuasa, disitulah teman-teman bisa dilihat integritasnya. Apakah masih sesuai dengan idealisme atau sudah terjerembab pragmatis alias menyalahgunakan kekuasaan. Jadi itu dulu Yasmin sebenarnya yang bisa kita baca. Betul. Kak, kebetulan ada pertanyaan nih dari Ya, Kompas. Bagaimana sih pendapat Mas terkait putusan MA terkait umur untuk calon pilgub? Mungkin ini pertanyaan yang mungkin lebih banyak banget ditanyain sama orang-orang nih. Gimana menurut Mas Wasisto? ya sebenarnya kalau putusan MA ini menurut saya memang menjadi putusan yang dua arah ya. Artinya di sini kita bisa baca bahwa oke, paling minim itu kalau usia gubernur 30 tahun saat pelantikan kan, itu diubah kan. Tadinya kan setelah penetapan, ini setelah pelantikan. Artinya memang di sini kita bisa, kalau kita berpikir secara positif ya, positive thinking, ya kita bisa melihat uh, proses nominasi anak muda bisa didorong ya, bisa di apa istilahnya, di push forward lah oleh anak-anak muda. Maaf, oleh partai-partai pengusung. Cuman yang kita lihat di satu sisi pula, nominasi anak muda dalam politik aktif kan kebanyakan karena mereka terafiliasi dengan dinasti politik, dengan klan politik, apapun itu. Artinya memang kita bisa melihat putusan ini juga sekaligus menjadi dua arah ya. Artinya antara mereka yang memang idealis untuk regenerasi anak muda menjadi seorang pemimpin atau regenerasi anak muda sebagai bagian dari oligarki ya. Karena kita harus berpikir realistis ya bahwa anak-anak muda yang bisa masuk ke dunia politik itu memang sudah terindikasi mereka bagian dari afiliasi kekuatan politik tertentu. Jadi inilah yang membuat kita agak hati-hati kalau kita membaca putusan MA ini ya. Idealis iya, pragmatis oke. Jadi itulah yang bisa kita baca dari putusan MA ini, Yasmin. Oke, mungkin mungkin menurut asumsi dari beberapa masyarakat gitu ya, Hmm? kelihatan banget nih patternnya yang sudah pattern yang ada dari beberapa mungkin calon ya, dan Ya, apakah ini ada indikasi bahwa demokrasi di Indonesia akan terancam dengan adanya sebenarnya kalau berbagai. ya, sebenarnya kalau demokrasi terancam itu terancam karena apa dulu? Terancam karena proses kandidasinya makin menyempit oleh mereka-mereka saja atau circle tertentu atau terancam karena memang terjadi kemandekan dalam proses kaderisasi. Jadi kita harus melihat secara jernih dulu ya, terancamnya dalam posisi seperti apa. Karena sebenarnya kalau secara general, ya demokrasi kita makin ya masih dimaknai secara normatif, masih dimaknai secara prosedural. Artinya mungkin persepsi terancam ini mungkin bagi kita yang peka dengan isu-isu politik hangat ya, atau mungkin kita yang katakanlah punya latar belakang pendidikan tinggi sehingga kita merasa bahwa demokrasi terancam. Tapi bagi mereka yang katakanlah teman-teman kita yang di luar sana yang katakanlah masih SM ya paling minim pendidikan SMA, SMA biasa saja, tidak akan merasa ini terancam ya, uh, hidup berjalan seperti biasa. Artinya kita bisa melihat bahwa uh, persepsi terancam kadangkala itu hanya berputar di circle-circle orang-orang terdidik ya. Tapi bagi mereka yang katakanlah teman-teman kita yang masih awam, tentu akan melihat biasa saja Yasmin. Jadi saya pikir gap persepsi ini yang masih belum atau mungkin masih menjadi permasalahan di kita ya untuk melihat demokrasi ya.
Jangan-jangan kita bicara terancam ini, kita bicara demokrasi mundur ini, mungkin hanya berlaku bagi kita saja, tapi bagi teman-teman kita yang ada di luar sana, ya biasa aja. Yang penting mereka dapat uang ketika mau kampanye, atau mungkin mereka bisa, ya katakanlah dapat bantuan dari pemerintah, ya it's fine, totally fine. Jadi inilah yang menjadi apa ya, narasi narasi uh, gap yang perlu kita harus hadapi sebenarnya di Indonesia. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi nih Mas dari Hmm. EO Practice. Kalau kita mau belajar politik dan demokrasi, bisa belajar dari mana aja? Sebenarnya kalau belajar politik dan demokrasi, kita perlu melihat politik sebagai ilmu, politik sebagai praktek. Dua hal itu sudah berbeda ya sebenarnya teman-teman. Artinya kalau teman-teman itu mau belajar politik sebagai praktek, kita harus uh, bisa memulai misalnya dengan bergabung ke organisasi, atau mungkin ikut bagian dari kepanitiaan tertentu, atau mungkin kalau teman-teman yang katakanlah sudah masuk jenjang S1 ikut organisasi intra atau ekstra kampus, itu sudah dimulai proses politiknya ya. Karena disitulah kita melihat bahwa bagaimana kita mencapai kekuasaan untuk untuk tujuan kita, atau kita bagaimana kita mencapai tujuan kita dengan berorganisasi atau mungkin berproses dalam hal itu sudah politik malahan. Artinya kalau teman-teman itu melihat politik sebagai praktek, ya bisa dimulai dengan berorganisasi di lingkungan kampus, atau mungkin bahkan di lingkungan yang lebih besar ya, misalnya menjadi aktivis uh, LSM atau NGO, atau mungkin uh, ikut kepanitiaan di level RT RW kampung, itu sudah politik. Jadi kita belum melihat bahwa politik itu bagaimana kita bisa mendapatkan tujuan kita secara cepat atau langsung ya, dengan bisa bergabung ke organisasi tertentu. Nah, itu berbeda dengan teman-teman kita yang, atau mungkin saya sendiri yang memahami politik sebagai ilmu ya. Kalau teman-teman yang memahami politik sebagai praktik lebih melihat secara sempit ya, politik adalah kekuasaan. Tapi kalau bagi kita di kalangan akademisi, politik itu adalah pengabdian, karena di sini kita bisa melihat bahwa esensi politik kan adalah bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa mengabdikan diri kita untuk orang lain. Artinya kalau kita melihat sebagai ilmu ya, kita bisa melihat secara filosofis ya, bahwa politik itu lebih pada bagaimana kita dekat dengan rakyat, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mungkin ini agak filosofis ya, mungkin sangat idealis, tapi paling tidak kita sebagai ilmuwan politik itu adalah aktor atau mungkin kelompok yang akan mengingatkan mereka yang memahami politik sebagai praktek, agar ketika mereka di kekuasaan, mereka berada di dalam posisi tertentu, agar selalu ingat dengan tujuan filosofis dari politik itu adalah rakyat. Jadi itu Yasmin, kalau kita bisa melihat atau mungkin belajar politik dari mana sebenarnya. Jadi perlu dibedakan ya Kak, di mana oke. Sekarang menurut Mas Wasisto, Hmm? apakah kenaikan UKT yang telah terjadi di beberapa PTN yang ada di Indonesia Hmm? beberapa waktu yang lalu merupakan bentuk intensif dalam membodohi masyarakat secara implisit? Dugaan saya ini muncul karena ada upaya-upaya pemerintah untuk membengkokkan demokrasi dan antagonisme terhadap akademisi yang kritis. Bagaimana nih Kak? Cukup kontroversial. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau kenaikan UKT ini memang saya pikir agak kontroversial ya, karena begini, semenjak saya kuliah S1 pun ribut-ribut soal ulangan kuliah sudah terjadi ya. Bagaimana ketika dulu perguruan tinggi itu menjadi, yang dulunya BLU menjadi badan hukum, itu saja sudah memicu kenaikan harga uh, biaya kuliah saat itu ya. Jadi saya pikir proses menjadi UKT ini kita bisa melihat trace-nya dari
2009-2010 ketika saya masih S1 ya, di mana saat itu perubahan uh, kampus dari Badan Layanan Umum ke Badan Hukum itu membuat kampus makin komersil, dan bagaimana kampus bisa mandiri dengan bisa menarik uang dari segala sumber. Nah, di Indonesia memang kita melihat bahwa paradigma kampus sebagai badan hukum ini yang makin lama membuat kampus menjadikan mahasiswa sebagai konsumen akhirnya. Artinya kalau kita melihat tujuan luhur dari pendidikan tinggi adalah pengabdian kan, pendidikan dan penelitian. Tapi yang kita lihat dari semenjak perguruan tinggi menjadi badan hukum dan kemudian dengan UKT, esensi Tridharma itu makin turun ya, makin terdegradasi dengan menjadikan mahasiswa sebagai sapi perah misalnya, atau mungkin sebagai konsumen di sini. Jadi akhirnya apa? Hanya anak-anak muda yang punya privilege tertentu, yang punya privilege sebagai anak muda kelas menengah kota, kelas menengah urban ke atas, menengah atas, itu yang bisa kuliah. Dan itu yang mengorbankan teman-teman kita yang notabene mau naik kelas, yang mau naik status sosialnya dengan kuliah itu terancam karena UKT ini. Dan saya pikir di sini proses UKT ini bukan soal pembodohan ya, bukan soal kelalaian. Itu sebenarnya proses dari sebuah narasi besar komersialisasi kampus yang telah berlaku sejak 1 dekade lalu, rekan-rekan. Jadi ini bukan sebagai suatu momen atau mungkin satu kebijakan yang kontroversial, tapi ini bagian dari ya kebijakan yang dibuat sejak lama dan selalu berinovasi dari tahun ke tahun. Dan ini yang membuat kenapa partisipasi kuliah bagi anak muda Indonesia makin menurun ya, karena biaya kuliah yang makin tidak rasional. Dan ini yang membuat saya agak ragu ya, pesimis. Jangan-jangan kalau anak mudanya itu lebih banyak duduk atau mungkin hanya berhenti di bangku sekolah menengah, siapa yang nanti akan menjadi menteri, menjadi pejabat tinggi kalau misalnya UKT ini makin lama makin naik sebenarnya. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan lagi nih. Menurut Mas, apa yang perlu dipersiapkan untuk anak muda untuk menyongsong Pilkada 2024? Saya pikir kan kalau anak muda itu kan sudah melek politik ya. Artinya dengan interaksi mereka di sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, sosial media apapun itu, mereka tahu latar belakang dari setiap kandidat yang akan maju kan. Si A seperti ini, skandalnya seperti ini, si B baiknya di sini, buruknya di sini, si C ini oke di sini tapi gagal di sini. Jadi saya pikir anak muda dengan interaksinya di sosial media lebih melek politik ya. Karena memang mereka tahu segala sumber informasi yang ada, sehingga mereka bisa punya semacam apa ya, ingatan terhadap track record dari masing-masing kandidat. Jadi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak muda yang tahu track record dari masing-masing kandidat di pilkada itu tetap atau mungkin menjadi semacam preferensi ya, agar mereka tahu baik buruknya itu ditimbang secara jernih ya. Jangan kemudian anak muda itu tergoda politik uang, tergoda serangan fajar. Saya pikir di sini yang paling krusial bagi anak muda adalah bahwa ketika suara Anda dibeli, itu hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara telah hilang karena telah dibeli dalam skema politik uang itu. Jadi ini yang perlu diingat oleh teman-teman ya. Selain tadi melihat track record dari sosial media, juga jangan sampai tergoda politik uang ya. Karena begitu teman-teman sudah dibeli suaranya, ya teman-teman tidak punya hak lagi untuk mengkritik atau mungkin melawan pemerintah atau mungkin memberikan saran masukan karena sudah dibeli dengan uang. Jadi inilah yang perlu teman-teman sadari ya, bahwa diberi uang 5 menit 5 tahun pula teman-teman tidak punya hak sebagai warga negara sebenarnya. Nah, mungkin ini menjadi keresahan
banyak anak-anak muda yang akhirnya mereka memilih untuk apatis dalam proses politik atau untuk melek politik. Ya, Dari pertanyaannya Cenayans, politik kenapa selalu dikonotasiin sebagai hal yang negatif sih, Mas? ya tentu sebenarnya ini karena pemberitaan-pemberitaan di sosial media atau mungkin media massa mainstream yang membuat anak-anak muda makin skeptis ya. Ya kita tahu dari skandal korupsi, skandal penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, adanya ketidaktaatan terhadap aturan dan konstitusi yang membuat politik itu buram. Tapi sebenarnya yang paling penting kenapa politik itu buram yang terjadi akhir ini adalah karena ada jarak ya, ada jarak antara mereka yang berkuasa dengan kita sebagai pemilih ya. Nah ini kembali lagi teman-teman ya, ketika teman-teman misalnya di kampanye atau mungkin selama musim kampanye didekati dengan berbagai macam uh, istilahnya uang politik, itu sebenarnya teman-teman juga berkontribusi terhadap maraknya korupsi yang ada di level elit. Karena di sini kita perlu melihat bahwa karena demokrasi kita makin transaksional, makin berbiaya tinggi, itu pula yang membuat mereka yang ingin berkuasa lagi atau mereka yang ingin masuk kekuasaan harus jor-joran, uh, istilahnya mengeluarkan uang. Dan ketika mereka sudah berkuasa, mereka akan berupaya untuk bisa break even point ya, atau mungkin bisa bisa istilahnya untung dengan memanfaatkan kekuasaan jabatannya untuk mengeruk sumber daya negara. Jadi saya pikir yang kita lihat sekarang ini politik itu negatif karena ada lingkaran setan yang selalu terjadi setiap pemilu ya, di mana ada perputaran politik uang, kemudian terjadinya korupsi, manipulasi anggaran. Jadi inilah yang membuat kita selalu melihat kenapa politik itu selalu jelek, selalu buruk. Karena di sini selalu berkaitan dengan uang, kekuasaan, yang mana kita sebagai pemilih itu hanya tahu sekilas, tapi di dalamnya itu sangat-sangat uh, ya sangat-sangat buruk lah katakanlah. Jadi inilah teman-teman kenapa politik buruk karena ada perputaran uang, perputaran kekuasaan yang membuat kita sendiri malah justru bagian dari circle itu akhirnya. Oke, mungkin karena banyaknya stigma-stigma negatif dan mungkin dari hasil media yang massa yang tentang pemberitaan negatif tentang politik juga meng-shift mindset para audiens ya tentang apa itu, kenapa politik itu sangat ricu, kenapa politik sangat negatif ya Mas ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih, kalau kita mau tahu negara demokrasi yang ideal itu bisa belajar dari negara demokrasi yang mana sih Mas? Sebenarnya negara dengan demokrasi ideal itu sangat relatif ya. Artinya di sini saya pikir setiap negara itu punya sistem demokrasinya masing-masing. Cuman yang tadi kita sebut ya, bagaimana meletakkan posisi rakyat dalam pemerintahan seperti apa itu yang paling krusial dalam melihat fondasi sebuah demokrasi ya. Ya kalau kita kembali lagi ke soal indeks, soal survei-survei demokrasi yang ada di level global, tentu kita bisa berkaca ya, misalnya uh, negara-negara, saya lebih sukanya nyebut Skandinavia ya, misalnya Swedia, Norwegia, Finlandia yang memang uh, selalu konsisten masuk dalam demokrasi yang baik ya, atau dalam ini skornya hijau terus. Karena di situ ada skema soal penegakan hukum yang pasti, perlindungan minoritas, kemudian sistem politik yang itu terjaga, kemudian adanya apa namanya minim korupsi, HAM ditaati. Artinya di sini uh, itu mungkin menjadi semacam referensi bagi kita ya. Mungkin kita kalau kita berkaca ke negara-negara Skandinavia di Eropa Utara sana,
Itu mungkin jadi semacam best practice ya dalam melihat bagaimana sebuah demokrasi itu bisa dilihat secara baik, secara utuh. Karena karena begini ya, teman-teman ya, demokrasi itu selalu naik turun, selalu fluktuatif. Kadang negara yang demokrasinya baik bisa jatuh, kadang negara yang demokrasinya buruk bisa naik. Artinya kalau kita bisa melihat secara general, uh, tidak ada demokrasi yang ideal di negara global ya. Cuman bagaimana negara-negara itu bisa tadi ya memenuhi semua aspek parameter demokrasi ya, misalnya tadi yang kita ulang lagi ya, misalnya kebebasan pers yang dilindungi, penegakan HAM, penegakan konstitusi dan aturan-aturan, pemisahan kekuasaan yang jelas, kemudian adanya kesejahteraan rakyat yang itu terjaga. Paling tidak itu dulu yang bisa kita lihat. Kalau misalnya semua parameter terpenuhi, itu sudah menjadi potret demokrasi yang ideal. Jadi kita tidak bisa apa ya istilahnya melihat demokrasi itu selalu naik dan turun. Ada kalanya mereka turun juga di negara-negara yang sudah mapan. Baik, Mas. Mungkin teman-teman, ini diskusinya sangat casual ketika boleh minum, boleh sambil makan, sambil mungkin kan dari tadi kita lumayan intens nih ya diskusinya dan segala macam. Oke, sekarang uh, aku ada pertanyaan nih. Menurut Mas, Ya, mengapa di pemilihan kepala daerah di bulan November 2004 mendatang, kenapa sih anak muda tuh penting banget untuk memilih dan melakukan partisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah yang akan mendatang? ya sebenarnya kan di Indonesia dalam pemilu 2024 ini kita bisa melihat ya bahwa secara populasi anak muda itu 60% sekian menjadi pemilih terbesar di Indonesia. Kalau itu berdasarkan angka DPT ya. Artinya apa? Dengan potensi itu sebenarnya anak muda bisa melakukan perubahan, melakukan transformasi lah. Secara idealnya seperti apa. Nah, kalau kita kembalikan ke konteks pilkada, partisipasi anak muda dalam konteks lokal itu penting ya. Kenapa? Karena disitulah kita bisa melihat praktek demokrasi yang sangat real itu seperti apa. Artinya kalau kita bisa baca ya, tensi demokrasi itu lebih panas di daerah daripada di level nasional. Artinya di sini kita bisa melihat adanya sentimen putra daerah, sentimen identitas, sentimen-sentimen yang seperti itu kerap kerap dimainkan. Yang itu kadang tidak rasional ya, atau mungkin membuat potensi polarisasi bisa terjadi, segregasi bisa terjadi. Artinya keberadaan anak-anak muda yang itu bisa berpikir dua arah, bisa rasional, atau mungkin dalam ini tidak terjerembab pada disinformasi, misinformasi itu sangat penting, Yasmin dan rekan-rekan semua ya, bahwa karena di setiap pilkada yang saya lihat, saya pantau, itu tensinya selalu panas. Entah itu melawan kotak kosong, karena tidak ada calon lain, atau mungkin ada calon boneka, atau mungkin ada partai koalisi yang itu beda dengan level nasional, yang bisa berkoalisi di level lokal. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa di pilkada itu selain tadi tensinya panas, juga segala kemungkinan bisa terjadi ya, yang tadi saya sebut ya, melawan kotak kosong, calon boneka dan sebagainya. Artinya di sini peran anak muda yang idealis, rasional, yang itu tahu segala plus minus dari kandidat yang ada itu sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa mencerahkan bagi kelompok pemilih lain. Karena saya pikir uh, di level lokal selain tadi tensinya panas juga masing-masing punya loyalis yang itu yang kadang-kala kita bisa melihat ya dari berbagai macam pemberitaan, uh, siap menang belum tentu siap kalah, karena paradigmanya adalah semua menang. Jadi inilah yang sangat mengkhawatirkan, Yasmin ya. Baik, teman-teman. Karena tadi sepanjang ini kita sudah pertanyaan dari teman-teman sudah sangat banyak dan
kita udah mendiskusikan dan ternyata tuh peran anak muda yang ideal dan rasional sangat dibutuhkan ya, Mas, dalam Ya, berlangsungannya proses demokrasi yang sehat gitu. Nah, Mas, ada gak nih closing statement tentang keseluruhannya pesannya untuk para anak-anak muda, pesannya dan kesannya untuk anak-anak muda yang akan mungkin nanti maju dalam proses pemilihan kepala daerah, yang akan maju nanti dan menjadi future leaders di tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan mendatang. saya pikir tantangan paling besar bagi anak muda yang entah yang khususnya, maaf, yang khususnya bagi yang mau maju sebagai kandidat ya. Bisa nggak anak-anak muda ini bisa maju lewat jalur independen ya? Atau mungkin tidak melalui jalur-jalur privilege yang tadi kita sebut ya. Karena inilah yang akan menentukan kualitas leadership, kualitas kapabilitas anak muda itu seperti apa. Karena di level daerah itu justru terjadi pembibitan anak muda menjadi bagian dari dinasti politik malahan, bagian dari klan politik. Jadi saya pikir di sini uh, mungkin ini mungkin ini ajakan idealis ya, tapi paling enggak kalau ada anak muda yang itu bisa maju dalam jalur perseorangan atau mungkin bisa mandiri tanpa adanya bantuan dari anggota keluarga tertentu atau klik tertentu, saya pikir itu akan sangat terapresiasi ya. Itu akan menunjukkan bahwa anak muda itu mau berdarah-darah, mau berkeringat untuk bisa meyakinkan kandidat untuk bisa meraih suara simpati mereka. Karena itulah yang saya pikir akan melihat bahwa uh, mereka yang itu sudah terbiasa bersusah payah, berjerih payah dari level mendasar hingga nanti di level atas, itu akan menentukan resiliensi anak muda ya. Jangan karena mereka ada privilege politik tertentu sehingga mereka bisa langsung melenggang kekuasaan. Itu mah justru akan membuat uh, anak muda itu tidak akan menjadi bagian dari inovasi, bagian dari sebuah perubahan, karena mereka kan justru akan melanggengkan norma-norma yang ada ini. Jadi saya pikir bagi anak muda yang mau maju ke politik, maju ke panggung kekuasaan itu, saya pikir mereka harus bisa mandiri secara politik dulu sebenarnya. Oke, Mas. Mas, ini ada satu pertanyaan terakhir yang menurut Ya, aku tuh penting banget nih. Jadi, tadi kan kita sempat bahas bahwa anak muda itu kita perlu menjadi idealis, kita harus menjadi rasional ya, gitu kan. Nah, bagaimana dengan isu yang berkembang mengenai kalimat hari gini tuh jadi pribadi pribadi yang idealis tuh nggak bisa ngasih makan. Kita harus realistis juga nih. Gimana tuh Mas? Dengan isu yang berkembang, gimana menurut pendapatnya Mas Wasisto? ya tentu kita harus, ya ini juga saya alami ya, menjadi seorang idealis, menjadi seorang yang sangat sangat istilahnya menjadi diri kita sendiri itu sesuatu yang sangat mahal di negeri ini ya. Karena kalau kita bukan bagian dari norma yang ada atau gerbong yang ada, kita kan nggak dapat makan, kita nggak akan dapat jaringan dan sebagainya. Saya pikir di sini itulah resiko yang perlu teman-teman hadapi ya, ketika teman-teman itu menjadi seorang idealis, menjadi seorang yang menjadi dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Karena karena disitulah nanti teman-teman bisa dilihat ya, uh, istilahnya tough-nya seperti apa, kegigihannya seperti apa, kemudian daya lentingnya seperti apa, daya tahannya seperti apa. Karena dalam hal ini uh, politik itu mengajarkan kita untuk bisa bertahan dan bisa berkembang, bukan untuk ikut orang lain. Jadi itu yang saya alami pula, bahwa dalam dunia kerja bahwa kita menjadi idealis bagi diri kita sendiri nggak salah kok. Yang penting bagaimana teman-teman tuh berproses dari idealisme itu sendiri ya. Karena kalau teman-teman itu bisa berkembang dari ide-ide yang dipegang teguh, saya pikir pada akhirnya juga teman-teman juga bisa dapat makan kok, bisa dapat uang dengan cara yang teman-teman bisa katakanlah halal atau mungkin tidak tidak barokah misalnya. Jadi saya pikir menjadi idealis dengan berproses itu yang paling penting, bukan karena takut ditinggal gerbong atau bukan dari bagian dari circle tertentu. Jadi
Itu dulu sebenarnya yang bisa kita. Emang ini proses yang sangat meletihkan, sangat sangat melelahkan. Saya pun juga mengalami seperti itu, bahwa idealis itu adalah proses yang sangat mahal. Tapi percayalah, kalau misalnya teman-teman itu menikmati prosesnya juga akan mendapatkan nama sendiri sebenarnya. Baik, jadi mungkin ini sekalian untuk merangkat dan merangkum semua closing statement. Jadi mungkin jangan sampai banyak yang stigma negatif akan politik tuh membuat anak muda semakin ricuh, semakin apatis, semakin menjauh dari konotasi negatif dari politik yang akhirnya mereka nggak mau berpartisipasi langsung ya Mas ya. Ya. Nah, anak muda tuh aku ringkas lagi, tadi Mas Wasito sempat mention berkali-kali yang menurutku tuh ini keren banget. Anak muda itu jangan sampai jadi alat dari boneka dinasti politik ya Mas ya. Dan jangan sampai kita menormalisasikan norma-norma negatif yang ada. Jadi menjadi idealis dan berproses itu adalah hal-hal yang penting banget. Nah, karena apa? Jadi karena politik mengajarkan kita untuk berkembang bukan ikut-ikutan orang lain. Jadi gimana kita berproses dan gimana kita berproses dari idealisme kita sendiri. Baik, ada nggak Mas kata-kata terakhir atau mungkin satu kata atau satu statement untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang dan udah nonton live dari mungkin 1 jam lalu yang udah ngikutin kita banget nih? Satu kata dari, atau mungkin dua kata lah. Ya kerja keras dan doa lah. Kerja keras Itu dan yang doa. paling, saya pikir itu yang paling utama ya, Yasmin dan rekan-rekannya. Karena itu yang akan menentukan karir teman-teman itu akan seperti apa ya. Jangan karena kemudian bergantung pada tertentu, atau mungkin itu akan menimbulkan balas budi ya, yang itu akan diingat terus, akan terus diingat orang lain terus. Jadi saya pikir kalau teman-teman itu bisa melepaskan praktek balas budi ya, dengan menjadi independen ya, melalui kerja keras dan doa, itu yang paling diutamakan. Karena kalau sekali teman-teman bisa itu terkena uh, politik balas budi ya, itu akan terus diingat oleh orang-orang lain dan itu akan terlabelisasi. Jadi ingat itu teman-teman. Baik, oke teman-teman, dengan ini diskusi kita hari ini dengan tema masa depan demokrasi Indonesia mungkin sudah ada di penghujung. Cuman kita akan bertemu di Vodem Live selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Wasisto untuk diskusinya hari ini dan boleh teman-teman semua jadi kayak memperkenalkan. Jadi Voice of Vodem.id adalah Voice of Demokrasi. Semoga kita bisa menjadi dengan tujuan menjadi platform bagi pemangku kepentingan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas untuk mengulas kembali kondisi demokrasi saat ini. Mungkin juga dengan relevansi topik yang lalu yang hasil pemilu, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam membangun demokrasi Indonesia yang mungkin lebih kuat ke depannya. Oleh karena itu, Bodem Live Volume 19 kali ini tuh mengangkat tema masa depan demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024. Nah, melalui inisiatif ini, harapannya ke depannya kita dapat membangun kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat luas dalam membentuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Baik teman-teman semua, mungkin ini di akhir acara sudah lumayan malam juga. Terima kasih banyak Mas Wasisto. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ikut diskusi terbuka dan ikut aktif dalam diskusinya. Mungkin kita akhiri hari ini. Sampai jumpa di Vodem Live selanjutnya. Dah!